Selamat pagi semuanya. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar melalui video pembelajaran. Kemarin, kita sudah membahas tentang transformasi geometri, yaitu translasi dan refleksi terhadap titik asal, yaitu 0,0. Apakah ada yang masih ingat? Kita review sebentar ya. Silakan dibuka kembali bahan ajar yang sudah saya kirim di LMS. Ini refleksi terhadap titik asal 0,0. Karena hari ini kita akan membahas tentang refleksi, yaitu terhadap sumbu X, sumbu Y, kemudian garis Y sama dengan X, dan garis Y sama dengan min X, maka kita akan review yang tentang refleksi terhadap titik 0,0. Silakan dibaca kembali. Refleksi terhadap titik asal 0,0 didapatkan matriksnya yaitu untuk X aksen Y aksen sama dengan min 1, 0, 0 min 1 dikali X, Y. Nah, sekarang kita akan belajar tentang refleksi terhadap sumbu X, sumbu Y, garis Y sama dengan X, dan garis Y sama dengan min X. Yang pertama yaitu refleksi terhadap sumbu X. Mohon maaf apabila saya melihat ke bawah, karena di sini layarnya ada di bawah. Di situ diperlihatkan ada koordinat kartesius dan ada titik-titiknya, yaitu titik A 1,1, titik B 3,2, titik C 6,3, dan seterusnya, menghasilkan titik koordinat bayangan untuk A, yaitu A aksennya 1, min 1, B-nya 3, min 2, C-nya 6, min 3, dan seterusnya. Silakan diperhatikan. Saya zoom. Nih, titik A-nya 1,1. Kemudian direfleksikan terhadap sumbu X. Sumbu X kan ini ya. Menghasilkan bayangan A aksen yaitu 1, min 1. Kemudian titik B 3,2 menghasilkan B aksennya yaitu 3, min 2. Titik C-nya 6,3 menghasilkan bayangan titik koordinat bayangannya yaitu C aksen 6, min 3, dan seterusnya bisa diperhatikan. Titik D, yaitu min 2,2, menghasilkan D aksen, yaitu min 2, min 2. Nah, itu tadi refleksi terhadap sumbu X. Nah, ini tadi ya, tabelnya saya pindah lagi ke sini. Berdasarkan pengamatan pada tabel, secara umum, jika titik A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, mempunyai koordinat bayangan, yaitu A aksen, X, min Y. Mari kita tentukan matriks pencerminan terhadap sumbu X. Misalkan matriks transformasinya adalah C sama dengan ABCD. Ini kita misalkan sama seperti yang refleksi titik 0,0 kemarin. Sehingga menghasilkan A aksen, A yaitu X, Y, titik asalnya, dicerminkan terhadap sumbu X, menghasilkan A aksennya yaitu X, min Y. Kemudian X, min Y sama dengan kita misalkan tadi matriks transformasinya yaitu ABCD dikalikan titik asalnya X, Y menghasilkan matriks ini. Ingat kembali perkalian matriks kemarin kita sudah belajar. Kemudian kita dapatkan kesamaan matriks yaitu X sama dengan A aksen plus BY. Nah, ini bisa juga kenapa didapatkan A-nya 1 dan B-nya 0? Karena kan kita X sama dengan AX plus BY. Nah, untuk nilai X-nya supaya bernilai X, yaitu A-nya maka harus 1 dan B-nya 0, karena 1 dikali X, X ditambah 0 dikali Y, yaitu 0. Jadi, A-nya 1 dan B-nya sama dengan 0. Untuk yang min Y sama dengan CX plus DY itu sama seperti tadi, sehingga didapatkan C-nya 0 dan D-nya min 1. Dengan demikian, matriks pencerminan terhadap sumbu X adalah 1, 0, 0, min 1.
Nah, secara umum diperoleh konsep jika titik A, X, Y, titik asalnya A, yaitu X, Y, dicerminkan terhadap sumbu X menghasilkan bayangan A aksen, yaitu X aksen dan Y aksen. Ditulis dengan nih, A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu X menghasilkan X aksen dan Y aksen. Nah, untuk bentuk matriksnya kita dapat tulis X aksen Y aksen sama dengan tadi matriksnya udah ditemui yaitu 1, 0, 0, min 1 dikalikan terhadap titik asal X, Y. Contoh soalnya, jika titik A min 3,3, titik A ini berarti merupakan titik asal dicerminkan terhadap sumbu X, maka tentukan bayangan titik tersebut. Nah, ini tadi titik A-nya min 3,3 dicerminkan terhadap sumbu X menghasilkan X aksen, Y aksen. Kita cari X aksen, Y aksen sama dengan tadi matriks transformasinya adalah 1, 0, 0, min 1 dikalikan titik asalnya min 3,3 menghasilkan min 3, min 3. Sehingga bayangan titik A adalah min 3, min 3. Selanjutnya, yaitu refleksi terhadap sumbu Y. Konsepnya sama seperti tadi terhadap sumbu X, tapi di sini dicerminkan terhadap sumbu Y. Sumbu Y mana? Di sini. Jadi, ini dipunyai titik A-nya min 10, min 5. Menghasilkan titik koordinat bayangannya 10, min 5. B-nya min 8, min 3. Titik koordinat bayangannya 8, min 3. Titik C-nya min 6, min 1. Menghasilkan bayangannya 6, min 1. Ini salah ya, ini harusnya min 1. Nah, dari sini kita dapat ketahui dari tabel, secara umum, jika titik A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y, mempunyai koordinat bayangan min X, Y. Kita lihat ya, titik A-nya tadi min 10, min 5. A aksennya 10, min 5. Betul kan? Jadi A aksennya min X, Y. Nih, A-nya tadi min 10, min 5. A aksennya min X, berarti min 10, jadi 10, Y-nya tetap min 5. Berdasarkan pengamatan tabel, secara umum, jika titik A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y, mempunyai koordinat bayangan A aksen yaitu min X, Y. Mari kita tentukan matriks pencerminan terhadap sumbu Y. Nah, ini sama kayak tadi, kita misalkan dulu matriks transformasinya adalah ABCD, sehingga didapatkan titik asalnya X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y, menghasilkan A aksennya yaitu min X, Y. Sehingga rumusnya titik bayangan sama dengan matriks transformasi dikalikan titik asal. Didapatkan, ini masih sama seperti yang tadi. Ini salah ya, ini harusnya min X, Y. Sehingga min X sama dengan AX plus BY, sehingga A-nya adalah min 1 dan B-nya sama dengan 0. Kemudian untuk Y sama dengan CX plus DY, sehingga didapatkan C-nya 0 dan D-nya 1. Dengan demikian, matriks pencerminan terhadap sumbu Y adalah min 1, 0, 0, 1. Secara umum diperoleh konsep seperti tadi, titik A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y menghasilkan bayangannya X aksen, Y aksen. Nah, jika ditulis dengan matriks yaitu X aksen, Y aksen sama dengan matriks transformasinya yaitu min 1, 0, 0, 1 dikalikan terhadap titik asal X, Y. Contoh soalnya, diketahui jika titik A min 3, min 4, yaitu titik asal, dicerminkan terhadap sumbu Y, maka tentukan bayangan titik tersebut.
Nah, tadi X aksen, Y aksen sama dengan matriks transformasinya adalah min 1, 0, 0, 1 dikalikan dengan titik asalnya min 3, min 4. Sehingga didapatkan 3, min 4. Oke, kita lanjut ke yang keempat, yaitu refleksi terhadap sumbu Y sama dengan terhadap garis ya. Terhadap garis Y sama dengan X. Nah, kalau tadi kan terhadap sumbu X sudah, terhadap sumbu Y sudah. Ini terhadap garis Y sama dengan X. Jadi kita harus buat dulu garis Y sama dengan X, yaitu ini garisnya. Nah, di sini dipunyai titik A-nya min 1, min 5, B-nya 3, min 5, dan seterusnya. Silakan dilihat sendiri, menghasilkan titik koordinat bayangan, yaitu A aksennya min 5, min 1, B aksennya min 5, 3. Nah, dari tabel ini, secara umum, jika titik A, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, akan mempunyai koordinat bayangan A aksen, yaitu Y, X. Ya kan? A-nya min 1, min 5. A aksennya tadi didapatkan min 5, min 1. Nah, ini kan berarti kan terbalik. Y-nya jadi X, X-nya jadi Y, sehingga A aksennya yaitu Y, X untuk matriks. Nah, ini sama ya seperti tadi. Kita misalkan dulu matriks transformasinya yaitu ABCD, sehingga didapatkan kesamaan matriksnya yaitu Y sama dengan AX plus BY, sehingga A-nya 0 dan B-nya 1, kemudian X sama dengan CX plus DY, sehingga C-nya 1 dan D-nya 0. Dengan demikian, matriks pencerminan terhadap garis Y sama dengan X adalah 0, 1, 1, 0. Konsep umumnya yaitu sama seperti tadi, titik A, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, menghasilkan bayangan A aksen, yaitu X aksen dan Y aksen, dituliskan dengan nih, titik bayangan sama dengan matriks transformasinya, yaitu 0, 1, 1, 0, dikalikan dengan titik asal. Contoh soal, nih, misalkan titik A, X, Y memenuhi persamaan 4X min 3Y plus 1 sama dengan 0, sehingga kita cari dulu X aksen, Y aksen. Menggunakan matriks transformasinya 0, 1, 1, 0, dikalikan titik asal, sehingga didapatkan Y sama dengan X. Sehingga X aksennya sama dengan Y. Sehingga sama dengan Y sama dengan X aksen. Kemudian Y aksen sama dengan X, maka berlaku juga X sama dengan Y aksen. Dengan demikian, kita substitusi X dan Y ke garis. Maka ditemukan bayangannya, tadi kan ini titik garis asalnya 4X min 3Y plus 1 sama dengan 0. Kemudian kita substitusikan X-nya yaitu Y aksen, sehingga 4Y dikurangi 3Y, Y-nya tadi X aksen, sehingga 3 kali X plus 1. Nah, didapatkan ini persamaan garis setelah direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Yang terakhir adalah refleksi terhadap sumbu Y sama dengan min X. Nah, jika tadi garisnya ke sini, ini garisnya kebalikannya karena garis Y sama dengan min X. Ini garis ya. Garis. Nah, di sini dipunyai titik A-nya 1, min 4, menghasilkan titik koordinat bayangannya 4, min 1. Kemudian B-nya min 2, min 3, menghasilkan titik koordinat bayangannya 3, 2. Titik C-nya min 5, min 3, menghasilkan C aksennya 3, 5, dan seterusnya.
Dari tabel, secara umum, jika titik AX, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, akan mempunyai koordinat A aksen yaitu min Y, min X. Jika tadi terhadap Y sama dengan X, titik aksennya apa? Y, X. Nah, kalau ini terhadap Y sama dengan min X, titik A aksennya adalah min Y, min X. Mari kita tentukan matriksnya. Ini sama seperti tadi ya. Caranya silahkan dicoba sendiri. Sudah diketahui kesamaan matriksnya, silakan dicek sendiri apakah benar. Di sini didapatkan matriks pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X adalah 0, min 1, min 1, 0. Secara umum diperoleh konsep titik A, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X menghasilkan bayangan A aksen yaitu X aksen dan Y aksen. Secara matriks ditulis X aksen Y aksen sama dengan tadi matriks transformasinya adalah 0, min 1, min 1, 0 dikalikan titik asalnya yaitu X, Y. Contoh soal. Jika titik A1,2 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka tentukanlah bayangan titik tersebut. Jadi, menentukan bayangan yaitu X aksen, Y aksen, kemudian matriks transformasinya yaitu 0, min 1, min 1, 0, dikalikan dengan titik asalnya 1,2, sehingga menghasilkan min 2, min 1, sehingga A aksennya adalah min 2, min 1. Nah, untuk pembelajaran kali ini cukup sampai di sini. Silahkan kalian rangkum tadi apa saja. Tadi berarti kita udah belajar refleksi, ada tambahan 4 ya. Kemarin titik 0,0. Kemudian tadi sumbu X terhadap sumbu X, refleksi terhadap sumbu X, refleksi terhadap sumbu Y, refleksi terhadap garis Y sama dengan X, dan refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Silahkan kalian rangkum apa saja tadi matriksnya, dan silahkan rangkumannya diserahkan ke Ibu melalui email. Emailnya udah tahu ya, nanti Ibu beri lagi ke WA group. Untuk pembelajaran kali ini cukup sampai di sini. Apabila ada pertanyaan, silahkan tanyakan melalui LMS Semansa atau boleh melalui WA ke Ibu atau di grup WA yang sudah kita punya. Selamat belajar, terima kasih.